Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan. Di sini saya akan mewawancarai salah satu anggota Kopma yang bernama Fatan Mubin Akbar. Baik. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan seputar Kopma. Yang pertama, menurut Anda, apa fungsi koperasi mahasiswa di lingkungan kampus? Baik, menurut saya, fungsi utama koperasi mahasiswa di lingkungan kampus adalah sebagai wadah pembelajaran, pengembangan, dan pelayanan bagi anggotanya. Secara rinci, fungsi tersebut mencakup yang pertama, fungsi pendidikan, yaitu menjadi laboratorium praktik bagi mahasiswa untuk mempelajari prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan, manajemen organisasi, dan kewirausahaan. Yang kedua, ada fungsi pelayanan, yaitu menyediakan kebutuhan anggota seperti mahasiswa, dosen, dan staf kampus dengan harga yang terjangkau seperti alat tulis, fotokopi, merchandise kampus, hingga kantin. Dan yang terakhir adalah fungsi pengembangan, mengembangkan potensi wirausaha anggota melalui unit usaha koperasi, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya gotong royong dan kemandirian ekonomi. Baik, ini saya akan langsung ke pertanyaan selanjutnya. Aktivitas apa saja yang dilakukan mahasiswa dalam pengelolaan koperasi? Baik, mahasiswa selaku anggota dan pengurus terlibat dalam berbagai aktivitas pengelolaan koperasi. Saya akan memberikan satu contoh, yaitu manajemen keuangan, yang dimana kami melakukan pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan pengelolaan modal simpanan anggota. Bagaimana kegiatan tersebut membantu mahasiswa belajar ekonomi atau kewirausahaan? Kegiatan pengelolaan koperasi secara langsung itu memberikan pengalaman praktis yang tidak didapatkan di ruang kuliah, sehingga sangat membantu mahasiswa belajar ekonomi dan kewirausahaan. Yang pertama dalam belajar ekonomi, mahasiswa mempraktikkan konsep akuntansi, manajemen modal, analisis biaya, dan penentuan harga dalam konteks bisnis data. Mereka memahami prinsip sisa hasil usaha sebagai indikator keberhasilan ekonomi koperasi. Dan yang kedua, mahasiswa juga belajar kewirausahaan, yaitu mereka didorong untuk berpikir kreatif dalam mencari peluang usaha baru, menghadapi resiko kerugian, mengelola tim kerja, dan memecah masalah operasional. Hal ini menunjukkan mental wirausaha yang inovatif dan bertanggung jawab. Yang keempat, bagaimana proses belajar anggota terjadi dalam kegiatan koperasi? Proses belajar anggota dalam kegiatan koperasi berlangsung melalui mekanisme pembelajaran sambil melakukan, yaitu learning by doing, dan sistem kaderisasi organisasi, seperti pelatihan internal. Koperasi mahasiswa Unsil ini sering mengadakan pelatihan internal, misalnya pelatihan dasar koperasi, pelatihan manajemen keuangan, dan juga pelatihan persidangan. Dan yang terakhir, apakah koperasi pernah mengadakan pelatihan atau pendampingan usaha bagi mahasiswa? Bagaimana hasilnya? Ya, banyak sekali koperasi mahasiswa Unsil mengadakan program pelatihan dan pendampingan usaha bagi anggotanya maupun mahasiswa umum. Contoh kegiatan di Sabtu kemarin, Kopma Unsil mengadakan pelatihan persidangan, yang dimana semua anggota Kopma bisa belajar gitu dan dapat menerima ilmu itu. Dan juga di hari selanjutnya, Kopma Unsil mengadakan pelatihan keuangan yang juga dimana itu sangat bermanfaat untuk kita, karena di zaman sekarang kita harus bisa manajemen keuangan dengan baik dan benar. Terima kasih Pak atas informasinya. Sekian dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Isanator Gisa. Saya sebagai anggota Kopma tahun 2025. Oke. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan. Yang pertama, menurut Anda, apa fungsi utama koperasi mahasiswa di lingkungan kampus? Menurut saya, Kopma itu jadi bagian atau jadi wadah bagi para mahasiswa untuk kemudian bisa implementasikan ide mengenai kewirausahaan atau gagasan-gagasan mengenai ekonomi itu sendiri. Jadi fungsi utamanya yaitu mewadahi kewirausahaan para mahasiswa di lingkungan Universitas Siliwangi. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua. Aktivitas apa saja yang dilakukan mahasiswa dalam pengelolaan koperasi?
aktivitas mahasiswa dalam pengelolaan koperasi itu sendiri itu kami dibagi atas dua struktur. Yang pertama itu ada struktur pengurus itu sendiri dan anggota. Nah, pengelolaan itu diurus oleh para pengurus. Mereka biasanya mengurus administrasi koperasi mahasiswa itu sendiri, lalu ada pembiayaan dari para sponsorship, terus menjalankan usaha-usaha yang memang di bawah kendali koperasi mahasiswa. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, bagaimana kegiatan tersebut membantu mahasiswa belajar ekonomi atau kewirausahaan? Boleh diulang? Oh, bentar. Sorry. Bagaimana kegiatan tersut membantu mahasiswa belajar ekonomi dan kewirausahaan? Tentu saja kalau misalkan memang mahasiswa itu mempunyai potensi di bidang ekonomi misalnya atau di bidang kewirausahaan, koperasi mahasiswa senantiasa untuk membantu agar kemudian dia bisa ekspansi lebih besar kepada wirausahaan itu sendiri. Jadi kita punya program yang memang mewadahi kalau misalkan mahasiswanya itu punya usaha gitu. Jadi menjadi bagian dari koperasi mahasiswa gitu. Oke. Lanjut ya ke yang keempat. Bagaimana proses belajar anggota terjadi dalam kegiatan koperasi? Untuk kegiatan pendidikan, kami di koperasi itu telah menjalani dua pendidikan. Yang pertama pendidikan dasar koperasi, yang kedua pendidikan menengah koperasi itu sendiri. Yang mana isi dari seminar itu diisi oleh para alumni dari koperasi itu sendiri atau dari tokoh-tokoh yang memang dipercaya untuk bisa menyampaikan ilmu mengenai kekoperasian, baik itu dari pemerintah daerah. Kemarin kita sempat mengundang kepala UMKM Kota Tasikmalaya. Oke. Yang kelima, apakah koperasi pernah mengadakan pelatihan atau pendampingan usaha bagi mahasiswa? Bagaimana hasilnya? Di koperasi sendiri pada tahap setelah mengikuti pelatihan pendidikan dasar koperasi itu ada pendampingan tentang, kalau kemarin itu programnya adalah marketing digital. Bagaimana para pengurus itu bisa mendidik calon anggotanya untuk bisa berjualan gitu. Bagaimana mereka memasarkan sebuah produk, itu semuanya dibimbing oleh para pengurus. Yang keenam, apakah keterlibatan dalam koperasi berdampak terhadap kondisi ekonomi atau kemandirian mahasiswa? Saya rasa sangat berdampak ya. Kenapa? Karena di koperasi sendiri kalau misalkan kita ingin join untuk masuk koperasi itu ada yang namanya iuran yang memang diwajibkan, yang mana itu bagian dari investasi. Nah, kemudian kalau misalkan kita sudah berinvestasi di koperasi mahasiswa, nanti akan uang tersebut akan kembali lagi ke kita dengan pendapatan atau dengan bunga yang lebih tinggi dari kita investasikan gitu. Yang ketujuh, sejauh mana partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi? Dalam partisipasi anggota itu memang kalau misalkan hanya sebatas anggota ya hanya sebatas untuk investasi gitu, menyimpan uang di koperasi. Tetapi kalau kepengurusan itu lebih jauh dan lebih luas lagi bagaimana dia mengelola usaha-usaha yang ada di bawah koperasi itu sendiri gitu. Yang kedelapan, strategi apa yang menurut Anda dilakukan agar koperasi lebih efektif sebagai tempat belajar ekonomi? Saya sendiri kemarin itu inginnya ada aspirasi dari ketua angkatan untuk kemudian koperasi itu selain kemudian membagikan sisa hasil usaha kepada para anggotanya, juga bisa menginvest kepada wirausaha yang memang membutuhkan suntikan dana gitu, supaya kemudian nanti ada perputaran ekonomi di sana. Yang kesembilan, apakah koperasi membantu memperluas jaringan dan memperkuat rasa kebersamaan antar anggota? Itu menjadi salah satu yang paling utama sebenarnya di dalam koperasi. Kenapa? Karena asas koperasi itu adalah kekeluargaan itu sendiri. Jadi kita menganggap bahwa semua anggota adalah keluarga dari bagian koperasi itu sendiri dan menjadi keluarga, kebersamaan, relasi yang begitu luas dan bisa mencakup hampir semua pelaku usaha itu bisa gitu. Dan yang terakhir,
Apakah Anda pernah terlibat dalam pengelolaan unit usaha koperasi? Apa yang Anda pelajari dari pengalaman tersebut? Sejauh ini karena saya masih anggota baru, saya belum terjun langsung ke unit usaha koperasi. Tetapi pada saat pelatihan kemarin, pelatihan pendidikan dasar koperasi itu saya sudah bisa ikut serta dalam memasarkan produk-produk koperasi gitu. Jadi ikut serta. Nah, pembelajarannya atau pengalamannya ya saya bisa mengerti bagaimana kondisi di lapangan, cara menjual itu seperti apa, cara memasarkan itu seperti apa, dan kemudian cara tata kelola keuangannya seperti apa, dan kemudian saya merasakan itu gitu. Perkenalkan, saya Rini sebagai staf admin PSDA di Kepengurusan Kopma periode 2025. Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Nomor 1, menurut Teteh, apa fungsi utama koperasi mahasiswa di lingkungan kampus? Oke, siapa namanya Teteh? Kanisa, izin jawab ya. Iya. Di sini menurut Undang-Undang ya nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian ya, yang dimana koperasi itu berfungsi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan sebagai badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Jadi atas asas kekeluargaan. Nah, jadi dari menurut undang-undang tersebut bahwasannya saya dapat simpulkan fungsi utama koperasi mahasiswa itu adalah sebagai wadah untuk mengembangkan kemampuan ekonomi, kewirausahaan ya gitu, serta memenuhi kebutuhan mahasiswa dengan prinsip gotong royong. Karena kan tadi ada kata berdasarkan asas kekeluargaan, nah seperti itu. Oke, selanjutnya aktivitas apa saja yang dilakukan mahasiswa dalam pengelolaan koperasi? Baik, di sini saya terlihat juga ya, menurut Hanel pada tahun 2005 aktivitas koperasi itu mencakup fungsi manajerial. Nah, contohnya seperti apa? Seperti perencanaan, kemudian pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan yang dilakukan secara partisipatif oleh anggota. Karena di sini tuh selain pengurus ada juga anggota. Anggota itu harus memberikan partisipatif gitu terhadap koperasi maupun koperasi di luar, dan tentunya sekarang di sini koperasi mahasiswa Universitas Siliwangi gitu. Jadi aktivitasnya meliputi pengelolaan keuangan gitu, pelayanan kepada anggota, kemudian pembukuan, perencanaan usaha hingga kegiatan promosi produk koperasi. Di sini juga kan terdapat beberapa promosi produk dari Kopma itu sendiri seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana kegiatan tersebut membantu mahasiswa belajar ekonomi atau kewirausahaan? Baik, izin jawab ya. Di sini kegiatan yang membantu mahasiswa belajar ekonomi ya dan kewirausahaan. Ya, melalui koperasi tentunya mahasiswa itu belajar tentang yang pertama tentang konsep, kemudian dasar ekonomi seperti permintaan, kemudian ada penawaran, kemudian pengelolaan modal, serta praktik kewirausahaan seperti inovasi produk dan pelayanan seperti itu. Nah, saya juga mengetahui ya yang menurut Schumpeter di sini pada tahun 1934 yang dimana kewirausahaan itu adalah kemampuan untuk berinovasi dan mengombinasikan gitu sumber daya agar mahasiswa itu nilai ekonominya itu lebih dipelajari melalui praktik koperasi gitu, karena kan tentunya koperasi itu sangat penting juga ya diketahui oleh seorang mahasiswa gitu, terutama kita yang mengelola di sini gitu, seperti itu. Baik, selanjutnya bagaimana proses belajar anggota terjadi dalam kegiatan koperasi? Oke. Proses belajar ya yang terjadi itu melalui kegiatan langsung, terutama yang pertama itu diskusi, karena selain jajan aja gitu di sini juga koperasi gitu, terutama di Kopma Unsil itu ada kegiatan diskusi, kemudian pelatihan, kerjasama tim dan mengelola usaha koperasi. Nah, di sini juga dapat
pembelajaran itu terlihat secara efektif juga ya, terjadi melalui pengalaman langsung gitu, atau disebut dengan learning by doing atau secara refleksi, dan penerapan konsep yang semuanya terdapat dalam kegiatan koperasi. Jadi yang intinya proses belajarnya itu banyak. Tadi ada diskusi, kemudian ada pelatihan. Pelatihannya pelatihan apa? Seperti pelatihan keuangan yang sudah tadi saya sampaikan. Kemudian pelatihan kayak pelatihan buket, karena terdapat di sini juga salah satu program gitu ya, Kopma Unsil, ada pelatihan buket seperti itu. Tetapi di sana juga kita sebagai mahasiswa akan merefleksikan terkait usaha-usaha itu dari pelatihan buket kemudian dijual, itu kan akan mendapatkan uang. Nah seperti itu, di sanalah proses belajar kita gitu. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apakah koperasi pernah mengadakan pelatihan atau pendampingan usaha bagi mahasiswa? Bagaimana hasilnya? Oh iya, pernah koperasi pernah tentunya, terutama di sini gitu, di Kopma Unsil pernah. Banyak program juga kan ya, karena koperasi itu kan sering mengadakan pelatihan tentang kewirausahaan juga gitu, kemudian pelatihan akuntansi yang sederhana. Tadi kan ada keuangan gitu, ada pelatihan keuangan. Nanti juga next Kopma tanggal berapa ya, tanggal 23 kalau nggak salah, next ada pelatihan keuangan gitu. Nah, itu juga untuk mengasah kemampuan para anggota maupun para pengurus gitu. Selain anggota juga, pengurus juga diperkenankan untuk memperdalam lagi ilmu gitu. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya itu banyak mahasiswa yang mulai membuka usaha mandiri gitu. Tentunya di tahun kemarin itu kan banyak pelatihan keuangan ya. Nah, ada salah satu dan banyak juga mahasiswa yang sampai sekarang itu mempunyai bisnisnya sendiri dan suka dititipin juga di sini gitu. Jadi sangat efektif juga gitu untuk pelatihan ini. Terima kasih. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pengurus yang bernama Ipit Patona. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan. Menurut Anda, apa fungsi utama koperasi mahasiswa di lingkungan kampus? Oke, kalau menurut saya pribadi gitu, fungsi utama dari koperasi gitu di kampus itu sebagai tempat bagi mahasiswa itu sendiri gitu, sebagai inkubator gitu untuk mengembangkan kewirausahaan, bisnis yang kayak gitu, intinya tempat untuk belajar kayak gitu. Selanjutnya, aktivitas apa saja yang dilakukan mahasiswa dalam pengelolaan koperasi? Oke, kalau dari sepengalaman saya pribadi gitu, untuk aktivitas yang biasanya dilakukan itu kita ada beberapa pelatihan, ada beberapa kegiatan juga gitu yang kita sebagai bisa praktek langsungnya gitu. Kalau sebagai pengurus, untuk anggota juga kita ada beberapa pelatihan gitu sebagai tempat untuk mengembangkan minat gitu, gak hanya tentang bisnis tapi ada beberapa minat-minat lain kayak olahraga, seni kayak gitu juga kita bisa dikembangkan gitu di koperasi mahasiswa. Oke, selanjutnya, bagaimana kegiatan tersebut membantu mahasiswa belajar ekonomi atau kewirausahaan? Oke, karena di Koma itu kan sebenarnya kayak tempat praktiknya gitu. Jadi kayak di kampus khususnya anak-anak EPB atau beberapa mahasiswa yang belajar tentang materi kewirausahaan itu kan belajar teorinya gitu. Nah, di koperasi itu kita sebagai tempat prakteknya kayak gitu intinya. Selanjutnya, bagaimana proses belajar anggota terjadi dalam kegiatan koperasi? Oke, kalau untuk anggota itu kita dari awalnya itu ada pendidikan dasar, di mana pendidikan dasar itu untuk mengenalkan secara umum tentang koperasi. Nah, untuk nantinya selanjutnya itu bakal ada pelatihan-pelatihan lagi gitu untuk memperdalam tentang koperasi. Baik nantinya secara umum tentang koperasi secara umum dan secara detailnya itu tentang bagaimana sih diisi di dalam koperasi itu kayak gitu. Yang terakhir, apakah koperasi pernah mengadakan pelatihan atau pendampingan usaha bagi mahasiswa? Bagaimana hasilnya? Oke, tentunya pernah ya, beberapa kali juga kayak kayak kegiatan pendanaan gitu, P2MW, Klasik, Libsos gitu. Kita tuh mengadakan pelatihannya gitu, bimbingannya, dan buktinya itu ada beberapa tim yang lolos gitu di P2MW, di Klasik, di Libsos, dan ada lomba-lomba tentang koperasi lainnya juga. Kemarin kan kita juga beberapa kali pernah mengirimkan tim-tim untuk lomba di Lampung, di kemarin tuh terakhir kalau nggak salah di UEGM kalau nggak salah. Itu sih paling. Vera Amelia. Menurut kakak, apa fungsi utama koperasi mahasiswa di lingkungan kampus? Menurut saya fungsi utama koperasi lingkungan kampus itu sebagai penyedia
baik makanan atau pelayanan seperti percetakan khususnya kalau di Kopma Center gitu, dan untuk makanan seperti makanan ringan, makanan berat, ada prasmanan juga ada ini ATK-nya juga gitu. Jadi seperti warung yang serba lengkap tuh Waserda yang kayak gitu. Cuman mungkin kalau misalnya koperasi tuh lebih ke arah unit usahanya, nggak cuman sekedar jualan aja gitu. Selanjutnya, aktivitas apa yang dilakukan mahasiswa dalam pengelolaan koperasi? Aktivitas di mana? Aktivitas apa saja yang dilakukan mahasiswa dalam pengelolaan? Oke, mungkin kalau di koperasi mahasiswa Unsil ini tuh ada dibagi dua. Kalau ke pengurusannya mungkin ya, itu ada bidang usaha, ada bidang organisasi. Nah mungkin ada bidang keuangannya juga, itu yang dimana sebagai bendaharanya gitu. Nah mungkin kalau misalnya di operasionalnya koperasi itu pasti yang mengelolanya pasti bidang usaha gitu ya. Kalau misalnya di keorganisasian atau kayak yang mengkoordinir, misalnya ada bersama lembaga, rektorat gitu, atau dosen-dosen atau sivitas akademik lah gitu, itu ada organisasi gitu. Dan juga kalau misalnya di organisasi ini tuh sama kayak untuk menyejahterakan anggotanya juga. Jadi kayak kita tuh memberikan sebuah wadah bagi anggota untuk berkembang gitu. Jadi itu ada di organisasi. Selanjutnya, bagaimana kegiatan tersebut membantu mahasiswa belajar ekonomi atau kewirausahaan? Mungkin kalau misalnya buat teman-teman yang suka bisnis atau mungkin teman-teman yang jurusannya mengarah ke bisnis, mungkin itu akan menjadi sebuah kerja nyata gitu. Jadi kayak kita tuh kan kalau misalnya dari kampus tuh cuman materi, mungkin kalau lapangannya itu bisa di Kopma gitu, untuk mengaplikasikan atau mengimplementasikan apa-apa yang diperoleh di kampus gitu, di kelas. Nah mungkin kalau misalnya, dan juga nggak cuman ekonomi kan yang berkaitannya, di sini juga kita ada kayak pengembangan untuk anggota-anggotanya, dan itu mungkin nggak semua orang tuh suka ke ekonominya juga kan, cuman pasti kan ada ininya juga, ada selain yang ekonominya gitu, yaitu di bidang organisasi tadi ya. Selanjutnya, apakah koperasi pernah mengadakan pelatihan atau pendampingan usaha bagi mahasiswa? Bagaimana hasilnya? Nah, untuk pelatihan pengembangan tuh kami sudah, untuk prodi ini sudah beberapa kali mengadakan pelatihan dan pendampingan gitu. Contohnya kalau di Kismawa, di kios mahasiswa itu ada pelatihan pembuatan buket, yang dimana nanti tuh itu kan khusus anggota Kopma ya, yang dimana nanti tuh kalau misalnya udah ada buketnya dijual, dan orang yang membuat buket tersebut dapat keuntungan gitu. Terus kemarin juga kita ada pelatihan dari CSG, sebuah komunitas yang dinaungi oleh Kopma juga. Nah itu kok CSG Yes, yang dimana itu ada pelatihan ini pembuatan dimsum chili oil. Kalau tahun lalu kalau tahun ini tuh ada dari kantin sendiri ya, dari tapi bukan dari CSG ya, langsung dari PSDA-nya ya. Iya. Yang tahun ini tuh dari PSDA-nya langsung gitu, dari ya sama-sama pelatihan dimsum juga. Dan kalau misalnya buat tadi itu pelatihan sama pendampingan ya, pendampingan kemarin kebetulan aku juga ikut di proposal klasik dan alhamdulillah lolos di tingkat univ gitu. Jadi kayak kita tuh ada mungkin bisa disebut mentornya itu dari demisioner, yang dimana demisioner tersebut tuh lulus juga kemarin. Untuk tahun ini tuh ada P2MW kan. P2MW itu dari Kopma sendiri, anggota Kopma sendiri tuh ada 3 tim yang lolos ke nasional. Nah kalau klasik tuh lumayan banyak, salah satunya aku. Dan itu tuh kita kan dapat pendanaan ya, ini tuh benar-benar peluang kita buat ngembangin diri gitu.